Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya. Saya sendiri Mikael Situmorang dengan NIM 114-19005 dengan judul makalah penggunaan algoritma runut balik pada permainan labirin. Saya sendiri berasal dari kelompok 5. Pengertian algoritma runut balik itu sendiri, algoritma runut balik atau yang biasanya kita sebut backtracking itu merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Nah, penggunaannya itu mencoba untuk melintasi sebuah lintasan hingga menemukan jalan buntu. Dan jika sudah menemukan jalan buntu, maka harus menjejak ulang hingga sampai kepada titik pilihan, di mana pilihan yang sebelumnya adalah jalan buntu dan yang lainnya adalah lintasan yang berbeda. Nah, untuk itu dilakukan ulang hingga menemukan jalan keluar atau tujuan. Dalam artian ini sama seperti brute force, hanya saja bedanya algoritma runut balik atau backtracking hanya mencoba cara permulaannya aja atau cara awal. Untuk penerapannya sendiri itu hanya menggambarkan sederetan langkah. Nah, di suatu langkah itu terdiri dari pergerakan satu unit sel. Bisa kita lihat ada unit sel di gambar ini. Untuk arahnya itu adalah arah yang mungkin itu ada ke atas, dari ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Nah, untuk saya sendiri mendeklarasikannya dengan arahnya yang berurut, yaitu bawah harus lebih diprioritaskan dari atas, dan harus diprioritaskan dari kanan, dan harus diprioritaskan dari kiri. Bisa dilihat di sini ada caranya, di mana garis besarnya itu while ketika belum sampai tujuan harus melakukan ini, dan jika terdapat arah yang belum dilalui maka telusuri setiap arah, dan jika tidak ada lagi maka kembali ke titik cabang awal sebelumnya. Nah, di end if dan di end while. Backtracking dan DFS. DFS sendiri atau depth first search adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, yang dilakukan dengan hanya mengunjungi node paling kiri pada tingkat selanjutnya. Kita bisa lihat gambar di sebelah, dari A ke B ke D ke H, baru balik lagi ke D ke B, baru ke E, I, J, baru balik lagi ke E, B, H, baru ke C, F, K, ke F lagi, ke C, lalu ke G. Nah, oleh karena itu, backtracking yang tadi kita bahas itu berbasis algoritma. Maka pencarian solusi yang dilakukan dengan menelusuri suatu struktur berbentuk pohon berakar secara pre-order. Nah, ini adalah pohon ruang status penyelesaian labirin yang menggunakan metode backtracking. Ini sama seperti DFS ini. Bisa kita lihat di sini hanya sebagiannya saja. Nah, kelebihan dan kekurangannya sendiri, pertama kelebihannya adalah konstan karena memiliki arah yang jelas. Arah yang dimaksud bukan arah dari sudut pandang yang menelusuri, tapi arah sudut mata angin seperti utara, selatan, barat, dan timur. Yang kedua adalah lebih cepat dibandingkan brute force karena hanya mencari satu solusi, di mana solusinya itu ditemukan dengan cara menelusuri setiap kemungkinan paling kecil. Seperti
Yang ketiga, mudah diaplikasikan. Mudah diaplikasikan karena hanya berjalan menggunakan aturan yang konstan saja melalui arah. Nah, selain memiliki kelebihan, backtracking sendiri juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu adalah tidak bisa menemukan solusi yang cepat. Kita bisa lihat gambar di samping. Di sini ada labirin di mana kita bisa saja membentuk huruf L langsung ke tujuan. Tapi karena algoritma ini harus menggunakan peraturan yang konstan, peraturan berarah yang konstan, maka seperti tadi kita harus memprioritaskan ke bawah, ke atas, ke kanan, lalu ke kiri. Dari sini ke bawah, lalu ke kanan, kita nggak bisa langsung ke kanan, maka kita harus ke atas dulu sesuai dengan aturan konstan tadi. Maka tidak bisa maka algoritma ini tidak bisa melakukan solusi yang cepat. Lalu membutuhkan waktu yang cukup lama, di mana untuk backtracknya sendiri, untuk melakukan backtracknya sendiri itu juga memakan waktu yang lama untuk berputar kembali ke lintasan yang lainnya. Dan yang ketiga, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan algoritma ini. Oke. Namun belum tentu setiap labirin memiliki solusi kan. Nah, di sini saya menyediakan labirin yang tidak memiliki solusi dengan menutup titik akhirnya. Di sini bisa saja solusi ini disebut sebagai menggunakan algoritma brute force, tapi ini tetaplah backtracking walaupun semua kemungkinan dicoba. Oke, kesimpulan. Dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan, backtracking itu sendiri adalah algoritma yang baik dan tepat ya untuk menyelesaikan segala persoalan karena sifat konstan algoritma itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya prinsip untuk memeriksa ada atau tidaknya solusi. Pencarian yang menggunakan algoritma ini hanya mengacu pada solusi yang cukup dipertimbangkan saja. Menurut saya, pada permainan labirin, algoritma backtracking adalah algoritma paling efektif karena kekonstanan pergerakan langkah dan lintasan yang dipilih. Untuk pada program yang akan saya jelaskan, berikut adalah tiga labirin yang akan saya tampilkan, di mana labirin ini memiliki fungsi untuk mendraw, untuk menggambar labirin dan mengeksplor labirin. Untuk mengeksplor labirin itu jika menemukan jalan buntu, maka dia harus berbelok ke bawah terlebih dahulu kalau memiliki jalan di bawahnya. Dan jika tidak, ke atas. Dan jika tidak, ke kanan. Jika tidak, ke kiri. Nah, kalau tidak bisa dari semua itu, maka akan dirunut balik atau di backtrack. Di program ini, nilai backtrack. Nah, fungsi draw mesh sendiri itu adalah untuk menggambar mesh-nya, mesh labirinnya. Labirin. Oke. Dan jika memiliki solusi explore mesh, maka akan menampilkan pesan labirin selesai. Dan jika tidak memiliki solusi, maka labirin tak bisa diselesaikan. Akan saya jalankan.
Nah, ini adalah labirin 1, di mana yang abu-abu adalah backtrack-nya. Setiap kali backtrack akan muncul pesan backtrack. Dan labirin 1 selesai. Nah, ini adalah labirin yang kedua, di mana dia tidak langsung masuk ke finishnya. Dan labirin yang ketiga adalah labirin yang ditutup pintu keluarnya. Maka dia akan mundur terus hingga mencapai titik jika menemukan solusi. Dan jika tidak, maka akan ditampilkan pesan yang seperti tadi, yaitu labirin tidak dapat diselesaikan. Oke, baiklah. Sekian presentasi saya. Terima kasih.